Assalamualaikum Besti. Siapa nih di sini yang suka makan? Apa makanan favorit kamu? Sayur mayur, buah-buahan, atau sosis, nugget, ayam goreng tepung? Semuanya sih terdengar enak ya Besti. Banyaknya sajian makanan yang tersedia membuat pola makan manusia masa kini jadi tak terkendali. Namun Islam mengajarkan agar tidak berlebihan dalam mengkonsumsi makanan karena bisa menjadi sumber penyakit. Masya Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, "Tidaklah seorang manusia memenuhi satu wadah yang lebih berbahaya dibandingkan perutnya sendiri. Sebenarnya seorang manusia itu cukup dengan beberapa suap makanan yang bisa menegakkan tulang punggungnya. Namun jika tidak ada pilihan lain, maka hendaknya sepertiga perut itu untuk makanan, sepertiga yang lain untuk minuman, dan sepertiga terakhir untuk nafas." Besti, banyak hal yang bisa kita petik dari hadis ini. Termasuk kita tidak boleh berlebih-lebihan saat makan, apalagi sampai kekenyangan. Astagfirullah, jangan sampai ya. By the way, tahu nggak sih sekarang ini ada istilah yang namanya real food dan fake food? Duh, apalagi tuh? Jadi gini Besti, real food adalah makanan alami dengan sedikit pemprosesan atau bahkan tidak diproses sama sekali. Intinya, real food merupakan makanan yang natural alami tanpa pemprosesan berlebih. Real food bisa langsung dimakan mentah, dimasak, direbus, dan dipanggang tanpa mengurangi nilai nutrisinya. Istilah real food dan fake food ini mungkin baru dikenal ya beberapa waktu belakangan ini karena industrialisasi makanan yang luar biasa, yang mana dulu mungkin di zamannya kita mungkin banyak, atau mungkin bukan zaman kita sih, mungkin 30-40 tahun yang lalu lah mungkin katakanlah, tidak banyak makanan-makanan olahan ya seperti sekarang yang diindustrialisasi, yang dalam makanan tersebut ya tentunya pasti banyak katakanlah tambahan-tambahan pangan sintetik di sana. Nah, kita harus ngerti dulu ya istilah real food dan fake food. Jadi kalau mungkin saya ambil jeruk ya dari pohonnya ya, kemudian saya petik jeruk tersebut dan saya serahkan ke Mas ya dalam hal ini. Dan kalau saya tanya ini real food atau fake food, semua orang sudah tahu itu real food. Real food itu seperti itu. Jadi real food itu makanan yang berasal dari alam, ya entah dari daratan atau lautan ya seperti itu, yang mereka masih mengandung sifat aslinya, mengandung unsur aslinya dan tidak banyak pengolahan, dan kita memakannya dalam kondisi tidak berlebihan, tidak akan ada masalah di situ. Jadi contoh mungkin kalau kita bicara jeruk ya, belum pernah ada cerita orang keracunan makan jeruk seperti itu misalkan. Jadi real food itu seperti itu. Jadi dia masih mengandung bahan-bahan yang asli yang ada di sana tanpa mengalami banyak pengurangan dan tidak banyak mengalami pengolahan. Juga ada beberapa makanan yang memang perlu pengolahan ya, seperti mungkin kalau kita bicara ayam, kita nggak mungkin manusia makan ayam yang mentah ya. Kemudian ayam tersebut mungkin dipanggang atau mungkin digoreng atau mungkin dibikin sup segala macam, dikasih bumbu. Itu sejatinya dia masih real food. Sementara fake food adalah kategori kelompok makanan yang sudah melalui tahapan panjang pemprosesan dengan campuran beragam bahan, termasuk pengawet, pewarna sintetis, dan bahan kimia lainnya. Fake food diproduksi dengan mengubah bentuk dan rasa asli dari makanan agar lebih praktis dan awet. Sayangnya, bahan olahan makanan jenis ini memiliki dampak yang berbahaya bagi tubuh jika dikonsumsi secara terus-menerus. Beda cerita dengan fake food. Fake food ini dia dari asalnya saja itu sudah sangat tidak sehat atau sudah tidak sehat misalkan. Kemudian ditambah lagi dengan berbagai macam tambahan pangan sintetik atau mungkin kimiawi sintetik di sana, yang akhirnya membuat makanan tadi bertahan. Contoh mungkin misalkan donat misalkan, ada donat yang dibuat dari tepung terigu katakanlah, kemudian donat tadi dikasihkan tentunya bahan-bahan lain ya, seperti mungkin ada menteganya, kemudian ada juga gula pasir di sana, kemudian telur ya, kemudian beberapa donat ya juga ada yang ditambahkan dengan pengawet-pengawet berbagai macam bahan di sana yang membuat akhirnya donat tersebut begitu awet luar biasa. Fake food itu seperti itu. Jadi kalau kita makan itu apa kita dapat? Paling kemungkinan besar yang akan kita dapat atau didapat seseorang adalah naiknya gula darahnya. Karena dia miskin serat, ya dia tidak punya banyak
mineral-mineral penting, vitamin, enzim atau nutrisi lain yang sebagaimana tadi saya cerita tentang misalkan jeruk atau mungkin ayam tadi gitu. Jadi fake food itu seperti itu, real food seperti itu. Jadi dua hal ini yang mungkin kalau ya dalam konteks kesehatan ya semakin banyak real food yang dikonsumsi oleh seseorang ya semakin baik ya kesehatan tubuhnya. Besti, akibat terlalu sering terpapar fake food, sistem pencernaan kita perlahan-lahan melemah. Pencernaan yang buruk tak hanya berdampak pada fisik saja, namun juga mempengaruhi mood dan emosi. Penelitian dari Harvard Health Publication menyatakan bahwa saluran pencernaan sangat sensitif terhadap perubahan emosi seseorang. Hal ini dikarenakan otak memiliki efek langsung pada lambung dan juga usus. Pencernaan yang buruk bisa membuat emosi tidak stabil, mudah marah, kecemasan berlebih, sampai sulit tidur. Jadi nih Besti, kalau kamu termasuk yang moody banget, gampang marah dan emosian, cek deh apakah gaya hidup dan apa yang kamu makan sudah benar. Tapi tenang Besti, tak ada penyakit yang tak ada obatnya, kecuali tua dan kematian. Untuk kamu yang mau menerapkan konsumsi makanan dalam kategori real food, bisa dimulai dengan penggunaan sumber pangan yang bisa dengan mudah didapatkan seperti sayuran dan buah-buahan. Para katakanlah ilmuwan ya, mereka mengatakan ya 80% ya sebaiknya apa yang kita konsumsi setiap hari itu adalah berasal dari real food tadi, makanan asli ya. Dan 20% ya tidak apa-apa lah, katakanlah misalkan pengen-pengen gitu kan, tapi dia bukan jadi makanan utama bagi seseorang. Selain itu, manusia juga membutuhkan gizi dan nutrisi dari hewan seperti daging atau makanan laut. Dagingnya harus tetap matang ya Besti, tapi matang yang seharusnya, bisa dalam bentuk steak dengan tingkat kematangan medium sampai well done. Dan yang pasti jangan sampai gosong atau terlalu matang. Begitupun makanan laut yang harus direbus terlebih dahulu untuk mengurangi kandungan logam berat dari pencemaran laut. Besti, real food memiliki manfaat lain untuk kesehatan tubuh. Biasanya makanan yang dikonsumsi tanpa proses berlebihan masih tinggi serat, kaya akan nutrisi, dan tentunya lebih segar. Insya Allah. Dan mungkin ini saatnya kita menaikkan sedikit level kita dalam memakan makanan yang sehat, karena selama ini banyak orang yang mungkin karena kurang edukasi, kurang pengetahuan, akhirnya yang dimakan sebagian besar adalah fake food. Dan ingat, semua fake food yang kita konsumsi atau kita makan pasti akan ada resiko untuk tubuh kita. Pasti akan ada masalah yang kita dapatkan nanti, mungkin entah jangka panjang ataupun jangka pendek. Maka mari kita perlakukan tubuh ini dengan sedemikian Allah menciptakan sempurna, maka kita juga memberikan hak-hak tubuh dengan memberikan real food lebih banyak lagi dan memberikan real food atau masukkan real food dalam tubuh.